Pertama kali mendengar kata Emmaus Journey itu dari teman saya, namanya Ambar. Awalnya saya juga bingung gitu kan, Emmaus Journey itu gimana, nggak bisa membayangkan gitu kan. Tapi dia menjelaskan waktu itu bahwa Emmaus Journey itu kita belajar untuk semakin mendalami kitab suci, tapi dari sisi spiritualitas pribadi gitu. Jadi bukan belajar kitab suci secara pelajaran gitu, tapi bagaimana kitab suci itu kita menghayatinya untuk meningkatkan spiritualitas pribadi kita gitu. Jadi itulah sesuatu hal yang menarik gitu. Jadi kalau kita belajar kitab suci seperti pada umumnya Matius ditulis tahun berapa gitu kan, kayak boring, membosankan, dan nanti juga cenderung ada perdebatan. Tapi kalau ini Ambar itu waktu itu jelasin bahwa ini adalah untuk meningkatkan spiritualitas pribadi kita. Jadi kita menafsirkan ayat-ayat emas yang sesuai dengan kita, dan sehingga akhirnya itu akan semakin menguatkan spiritualitas pribadi kita. Nah, itu yang menarik buat saya sih gitu. Dan akhirnya oke, saya mau join gitu. Kalau pertama kali denger itu waktu Romo Bono pas kita lagi ikut ME, dia cerita soal anak-anak EJ. Terus penasaran sih EJ apaan, terus tahu Emmaus Journey. Kupikir ya perjalanan murid ke Emmaus, jadi kita gimana sebagai murid Yesus mengimani seperti yang murid-murid itu imani saat perjalanan menuju Emmaus itu. Terus ditawarin sama Mbak Dian belajar kitab suci di EJ. Oh, baru tahu ternyata EJ itu belajar kitab suci, tapi belum dijelaskan detail apa-apa sih, dibuat penasaran aja bahwa kita belajar kitab suci sama-sama gitu. Akhirnya tertarik dan ikut. Emmaus Journey menurut saya pribadi, kalau belajar dari kitab suci itu adalah waktu ada dua orang murid Yesus sedang berjalan, dan di saat itu Yesus menampakkan diri dia kepada mereka. Jadi yang saya tahu mengenai Emmaus Journey itu awalnya adalah di lingkungan. Nah, di lingkungan saya itu kalau misalnya kita ada pendalaman iman, intinya mengenai pada saat kita membahas firman Tuhan, itu pasti yang ditunjuk itu adalah orang-orang yang sudah pernah ikut di EJ. Itu sih. Awalnya aku pikir ya itu membayangkan kitab suci yang dua orang jalan terus ditemani Yesus, akhirnya mereka tahu itu Yesus gitu ya. Dan aku pikir oh ini pasti kalau berdua tuh pasti nanti tugasnya untuk menjala orang gitu untuk menjadi pengikut Kristus gitu. Ya itu tanggapanku Emmaus Journey. Jadi kita belajar agama tentang Yesus, bagaimana menjala orang, itu aku pikir dulu pertama kali. Ya, pertama kali saya dengar kata Emmaus Journey itu, ya saya pernah baca Alkitab dan ada di situ mengenai perjalanan antara dua murid Yesus ya menuju ke kota Emmaus. Nah, di situ mereka berjumpa dengan sosok Yesus, dan mereka tidak sadar akan hal itu gitu. Nah, mereka berbincang-bincang banyak hal dengan Yesus, dan sampai di suatu tempat mereka singgah, dan mereka baru sadar bahwa itu Yesus ketika Yesus itu memecah-mecahkan roti begitu, mengajak mereka berdoa. Nah, itu di saat itu mereka baru sadar bahwa yang selama dari tadi menemani mereka di jalan itu adalah Yesus begitu. Oh, pertama kali ikut sebenarnya dari dulu kan memang aktif pelayanan di gereja. Nah terus memang dari dulu itu pengen banget ikut yang namanya Emmaus Journey. Cuman belum ada waktunya, sampai ya puji Tuhan mungkin di waktu yang tepat kali ya, tiba-tiba diajakin tetangga untuk ayo nih ikut Emmaus Journey out of nowhere gitu. Terus kayak oh waktunya pas banget, dan akhirnya bisa ikut bergabung.
Aku pernah ikut tahun berapa ya, lupa, udah jauh sebelum pandemi, tapi aku belum bisa bagi waktu. Jadi akhirnya kemarin ini aku udah ada waktu, temen yang ajak, ayolah ikut EJ. Aku pikir emang menarik sih EJ ya. Ada pelajaran Alkitab makin banyak, makin ngerti gitu, yang tadi dia nggak ngerti jadi ngerti gitu, dan dibimbing banget satu persatu. Jadi aku tertarik, ya udah deh ikut deh EJ. Aku seneng ada komunitas baru gitu, jadi punya teman lagi gitu. Yang menarik itu gimana ayat-ayatnya itu setiap harinya tuh nggak tahu, tiba-tiba tuh kayak bisa sama dengan yang dialami gitu loh. Misalnya lagi bergumul soal masalah pekerjaan atau masalah ibu-ibu lah ya, masalah suami atau masalah anak tuh, ayat hari itu tuh bisa sama gitu. Apalagi yang paling dirasakan 2 minggu yang lalu itu soal pelayanan. Itu benar-benar menjawab semua kegalauan hati gitu. Terus jadi punya waktu untuk Tuhan lebih ya, dengan membaca kitab suci, terus membuat doa kan. Jadi kayak punya jadwal spesial, ngedate spesial dengan Tuhan gitu. Kalau dari saya. Kalau dari saya itu, saya seneng karena mulai dari sesi awal itu kita sudah diajarin secara bertahap pengenalan akan Allah, terus kemudian diajarin bagaimana cara berdoa yang tepat sesuai dengan Tuhan Yesus juga mengajarkan gitu. Yang semula saya belum tahu gitu, bahwa step-step berdoa itu begini gitu, dan akhirnya diajarkan di situ, dan akhirnya paham gitu. Terus semakin dijalani juga, semakin kita diarahkan juga untuk semakin melayani Tuhan, semakin berbuah dan sebagainya. Jadi step-step dari Emmaus Journey itu benar-benar sangat luar biasa, bisa membawa kita untuk semakin dekat sama Tuhan. Yang menarik bagi saya di Emmaus Journey itu pertama adalah kita juga belajar bagaimana cara berdoa. Nah, selama ini kan saya kalau berdoa ya sebisanya saya gitu kan. Tapi di dalam pembahasan di salah satu pembahasan di Emmaus Journey itu, kita juga diajarkan bagaimana cara berdoa yang benar gitu, dan urutannya seperti apa. Jadi awal mengikuti itu saya merasa sangat semangat ya, banyak pengetahuan baru gitu dari sesi 1 gitu. Diajarkan kembali pentingnya membangun relasi yang baik dengan Tuhan Yesus gitu, lalu bagaimana cara berdoa yang baik gitu kan. Tapi sepanjang sesi ada rasa-rasa kok lama-lama males gitu. Kok apalagi ketika ada peserta yang tidak hadir gitu. Kok kayaknya ada yang kurang gitu. Apalagi ada fasilitator yang tidak hadir gitu. Nah, tapi ada momen yang membuat saya kembali bersemangat itu ketika ya mendengarkan sharing-sharing dan mendengarkan pengajaran dari fasilitator. Apalagi waktu itu sempat, walaupun ya karena mungkin masih pandemi dan keterbatasan waktu ya di masing-masing peserta dan fasilitator, yang sulit untuk kita menjalankan EJ offline. Tapi ketika itu ada satu momen kita menjalankan EJ offline, dan itu membuat semangat saya semakin kuat begitu. Nah, hingga sampai akhirnya bisa menyelesaikan 10 sesi ini di buku 1 ya. Oke, di Emmaus Journey itu kan banyak sharing ya. Jadi saya juga banyak belajar dari sharing cici-cici, tante-tante di grup saya. Kemudian juga sama ini kan saya kalau misalkan membaca kitab suci itu juga ditambah dengan renungan. Tapi di Emmaus Journey ini kan belajar untuk bagaimana membiarkan Roh Kudus itu yang berbicara. Jadi itu yang paling banyak saya pelajari dalam perjalanan ini sih, membiarkan Roh Kudus untuk
betul-betul berbicara kepada saya. Yang disyukurin banyak. Karena ya dengan kita membaca kitab suci setiap hari itu, kita juga semakin dekat sama Tuhan. Saya semakin rasanya itu ya semakin cinta sama firman Tuhan, dan akhirnya karena membaca terus, dan bukan hanya membaca tapi merenungkan, menulis, membuat doanya, akhirnya pelan-pelan juga tahu kehendak Tuhan itu ternyata begini gitu. Semakin memahami pelan-pelan gitu. Walaupun saat ini ya karena baru buku pertama ya, belum terlalu ini, tetapi udah semakin mulai ada gambaran, oh kehendak Tuhan tuh arahnya begini loh buat hidupku gitu. Pelan-pelan semakin mulai gitu. Dan itu juga semakin ditajamkan juga dengan apa yang saya pahami terhadap firman Tuhan, itu semakin ditajamkan juga dengan teman-teman kelompok, fasilitator gitu. Sehingga sharingnya benar-benar semakin memperkuat dan semakin kita mengenal kehendak Tuhan lah gitu. Kalau saya sih yang paling dirasakan tuh lebih tenang kalau menghadapi persoalan. Kan di buku itu juga diajarin bagaimana kita harus bersikap baik terhadap di lingkungan, terhadap sesama, berdoa dalam perkumpulan. Pokoknya bukan spiritual kita tuh benar-benar dibuat antara kita pribadi, Tuhan, dan sesama kan di buku pertama itu. Jadi kalau ada persoalan tuh sekarang coba diam dulu, bersabar, menunggu Tuhan tuh jawab sendiri. Dari firman-firman Tuhan itu kadang Tuhan memberi jawaban walaupun secara tidak langsung. Kadang kita nggak paham tuh saat baca itu, tapi saat direnungkan, oh itu tuh mau Tuhan. Jadi ya tadi dibilang oleh suami, lebih paham dengan kehendak Tuhan untuk kita ke depannya. Dan juga yang positifnya lagi, kita berdua ini sekarang lebih sering ngobrol soal kitab suci ya, sharing kitab suci lebih semenjak ikut EJ ini lebih sering gitu. Kadang-kadang saya sharing juga sama istri, menemukan ayat yang menyentuh banget gitu kan. Ketemu di meja makan atau sebelum tidur gitu kan. Saya nemu loh firman begini nih, keren banget. Akhirnya sharing, terus istri saya pun juga semakin memperkuat lagi. Jadi seru sih gitu, dan semakin mempertajam kita gitu. Oke, kalau berbicara tentang apa yang saya syukuri, kayaknya banyak banget ya. Saya bersyukur punya komunitas baru dengan tante-tante dan cici-cici yang juga sharingnya itu menguatkan banget buat saya pribadi. Dan juga saya senang bisa kembali mendekatkan diri pada Tuhan lewat Emmaus Journey ini. Karena saya merasa ada saat dimana walaupun saya aktif pelayanan di gereja, tapi level iman saya itu naik turun gitu. Dan lewat Emmaus Journey ini, rasanya saya bisa kembali mengenal Tuhan lebih dalam, dan juga untuk belajar lebih banyak tentang perintah-perintahnya dan firman-Nya, yang saya harap sih semoga membantu saya untuk bisa bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi setelah saya menyelesaikan buku 1, yang pertama yang saya rasakan bahwa saya punya satu komunitas baru gitu ya. Komunitas baru di mana isinya adalah bapak-bapak semua, dan saya merasa bahwa ini udah benar gitu ya kan. Kenapa? Benar ini maksudnya gimana? Karena saya berada di lingkungan orang-orang yang pertama takut akan Tuhan. Ya. Yang kedua, saya tuh berada di lingkungan orang yang setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkannya, berdoa, dan kita juga pingin hal ini adalah kita mewartakannya seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita gitu. Jadi saya merasa bahwa komunitas ini adalah komunitas yang sangat positif buat saya gitu. Karena menurut saya, suatu komunitas itu amat penting, berpengaruh kepada diri saya. Kalau komunitas saya benar, saya juga akan benar menurut saya. Kalau itu dengan saya ya. Itu yang saya rasakan. Dan setiap hari saya membaca firman Tuhan. Yang paling utama bagi saya adalah adanya kasih gitu ya. Kasih Tuhan kepada diri saya yang berlimpah setiap hari. Yang itu yang saya rasakan. Dan memang
seperti juga kita udah bahas di dalam pertemuan-pertemuan, terkadang Tuhan itu juga memberikan ujian buat saya. Tapi ujian itu bukan berarti bahwa Tuhan marah kepada saya, Tuhan benci kepada saya. Bukan, tetapi Tuhan sayang kepada saya, Tuhan mengasihi saya. Sehingga ibaratnya saya harus naik kelas. Nah, itulah ujiannya. Pertama ya, saya merasa bersyukur sekali gitu. Ketika saya kembali mengenal EJ, kembali belajar di EJ, merasa menjadi lebih dekat dengan Tuhan gitu kan. Ya, saya bisa belajar bagaimana cara berdoa dengan baik, bagaimana kita sebagai individu Katolik bersosialisasi dengan sesama begitu. Lalu bagaimana untuk mempunyai niat untuk berubah begitu ya, menjadi lebih baik lagi gitu. Di EJ ini juga saya sangat merasa terbantu ya, menjadi lebih sabar tentunya untuk pribadi saya sendiri gitu. Ketika menghadapi suatu masalah, saya bisa melihat masalah itu dari sudut pandang yang lain, jadi tidak terlalu lama bergumul dalam emosi dan lebih bisa legowo dalam menghadapi suatu masalah begitu. Aku makin rajin baca Alkitab. Aku makin tahu siapa sih Yesus itu, siapa sih Allah Bapa itu. Kalau kita berdoa tuh sebenarnya manfaatnya apa, dan aku bisa mengajarkan ke anakku, ayolah kamu berdoa yang banyak supaya kamu bisa kenal Yesus. Yesus itu sayang loh sama kita gitu. Dan saya juga makin mengerti sesama teman-teman komunitas, teman-teman. Dan kalau dulu kan kita kan masih suka ngotot-ngototan, tapi dengan cara itu wah kayaknya lebih bersahabat, dan akhirnya aku juga lebih senang banget gitu ngumpul-ngumpul sama komunitas tuh, gak ada masalah apa-apa, menyenangkan banget. Itu aku rasa itu berkat Emmaus Journey yang aku ikutin selama 10 sesi itu ya, bener-bener didampingi sama fasilitator yang menyenangkan. Enak banget, udah kayak kakak sendiri, udah kayak mama sendiri. Ada yang udah 80-an lebih yang jadi fasilitator kita, menyenangkan banget gitu loh. Kita udah seperti keluarga sekarang.